Indonesia dari Tiongkok. Kalian dari Tiongkok, lihat ini video Uncle nih. Ya, inilah fans supporter Indonesia. Besok tanggal 5 Juni takbiran bareng Bang Ibnu Jamil di Tribun Utara GBK bersama La Grande Indonesia. Ya, benar. Dalam takbiran. Baru beberapa detik masuk stadion, supporter dari Tiongkok langsung kelihatan panik. Mereka nggak nyangka ya suasananya bakal segila ini. Indonesia tuh luar biasa heboh. Serius, penonton Indonesia kalau sudah dukung timnas, energinya tuh kayak tsunami emosi. Yuk, kita simak video ini. Salam satu bangsa Indonesia. Halo semua kuroni udara, musisi dan supporter tim nasional Indonesia. Oke, kawan-kawan dari Ultras Garuda Indonesia saat ini tengah mempersiapkan karya koreo yang akan ditampilkan saat timnas Indonesia menjamu timnas China di GBK. So, karya koreo. Aku ingin mengajak kalian bareng-bareng kita mensupport karya koreo Ultras Garuda Indonesia dengan cara aku memiliki satu jersey tim nasional Indonesia. Wah. Di mana jersey ini akan aku jual. Sekarang nih Uncle ada jersey apa namanya guys? Erspo ya. Dan kali ini Mills. Jadi kalau kalian lihat hari ini Uncle juga pengen mau dapatkan jersey banyak lagi, jersey timnas dari Indonesia. Siapa sih yang bisa traktir sama Uncle? Canda guys. Tapi kalau ada ya bisa aja guys ya. Nanti silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut guys. Karya koreo. Wah. Dan 100% hasil penjualannya akan kita berikan kepada kawan-kawan Ultras Garuda Indonesia untuk mensupport karya koreo dari kawan-kawan Ultras Garuda Indonesia di GBK. Jersey ini sangat memorable banget guys, karena di musim itu tim nasional Indonesia berhasil lolos sampai ke 16 besar Piala Asia 2023. Dan uniknya, name set dari Rafael Strike waktu Indonesia melawan Australia itu terdapat typo. Tentunya ini momen yang sangat langka, serta sudah ada tanda tangan dari Rafael Strike. Gak hanya itu, dari Apparel Mills waktu itu juga memberikan eksklusif box set, yang mana ketika jersey ini kalian koleksi benar-benar sangat bervalue dan collectorable banget. Support terus karya anak bangsa dan selalu dukung tim nasional Indonesia berlaga. Thank you dan salam satu. Patrick Kluivert, telepon. Hello Patrick. Hello. Hey guys, are you ready to light up GBK? Wow. The crowd is waiting, and we need your energy on that stage. Okay Patrick. Wisselen daar zijn. We are all ready. Garuda fans, something big is coming. Get loud. Selamat Indonesia, mantap. Menjelang laga antara Timnas Indonesia dan Cina, lebih dari 1.000 supporter Timnas Cina diprediksi akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran mereka ditujukan untuk menyaksikan pertandingan putaran ketiga kualifikasi. Jadi menurutmu, apakah perempuan ini akan hadir di GBK? Apakah mereka akan hadir ke GBK guys? Dikatakan ada 1.000 orang supporter dari Tiongkok datang menjamu di stadion GBK. Masih ingatkah lagi insiden mereka memaksa ya supporter Indonesia yang berada di stadion yang berada di Cina itu, mereka suruh turunkan ya banner ataupun bendera lambang Garuda ketika perlawanan di antara timnas China versus Indonesia. Ketika itu ya Indonesia kalah ya 1-2, tetapi dengan hasil kemenangan itu banyak insiden-insiden yang bagi saya keputusan tidak relevan ataupun tidak tepat bagi saya, karena banyaklah beberapa hal yang tidak begitu memihak kepada timnas Indonesia. Tapi kali ini ya supporter Garuda, fans Garuda akan tunggu kalian dari Tiongkok. Apapun silakan tulis di kolom komentar guys. Bagaimana? Apakah mereka datang ke stadion GBK 5 Juni ini guys? Tuliskan di ruangan kolom komentar. Mantap. Supporter Indonesia dari Tiongkok
kalian dari Tiongkok, lihat ini video Uncle nih. Ya, inilah fans-fans supporter Indonesia. Wow. Besok tanggal 5 Juni takbiran bareng Bang Ibnu Jamil di Tribun Utara GBK bersama La Grande Indonesia. Ya benar. Dalam takbiran ya, laga antara timnas Indonesia versus Cina. Media Cina mulai resah karena Garuda lagi naik kasta. Di Naik GBK kasta. nanti mereka harus menang besar, tapi Ya. lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Ini Indonesia yang makin mengguncang. Cina datang dengan beban di punggung, selisih gol mereka -13, sementara Indonesia -6. Masih unggul jauh, masih bisa Masih senyum. unggul Mereka jauh. hitung-hitungan kalau menang 3-0 peluang terbuka. Tapi mereka lupa, main di Jakarta bukan cuma soal bola, tapi juga mental dan sorakan. GBK Ya. bukan tempat untuk numpang lewat. Di sana, Garuda terbang dengan semangat yang kuat. Dari peluit Benar. pertama, kita bukan cuma main, kita perang. Cina berharap dari angka dan statistik, tapi lupa Garuda bukan rumus matematika. Kita Nah. punya logika rasa, dan itu nggak bisa dihitung pakai kalkulator biasa. Kata mereka, ini laga hidup mati. Tapi buat kita, ini soal harga diri. Ini tentang membela merah putih, tentang membungkam yang meremehkan, dan tentang membuktikan bahwa Garuda sekarang bukan cuma ikut terbang, tapi ikut bikin lawan jatuh dan hilang arah pulang. Jadi Cina, kalian boleh panik, boleh hitung gol, boleh mainkan taktik, tapi di tanah kami sendiri, Garuda main bukan cuma pakai kaki, tapi pakai hati. Kita pernah diremehkan, tapi sekarang semua berubah. 5 Juni di Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal jadi tempat kita unjuk gigi. Timnas Indonesia bersiap hadapi Cina dalam laga penting menuju Piala Dunia. Bukan sekadar pertandingan, ini soal pembuktian. Latihan pun dimulai, bukan di Jakarta, tapi di Bali United Training Center. Suasananya fokus, penuh semangat. Pelatih Patrick Kluivert pimpin langsung. 22 pemain hadir. Dan kamu bisa lihat, ini tim yang lapar akan kemenangan. Penjagaan diperketat. Bukan karena takut, tapi karena kita serius. Serius ingin bawa nama Indonesia ke level dunia. Kalau kalian bangga jadi bagian dari perjalanan ini, tulis di komentar. Garuda, kami bersamamu. Ini bukan akhir. Ini awal dari sejarah baru. Dan kita semua, kamu, saya, mereka, adalah saksi dan bagian dari kebangkitan Garuda. No, inilah gambaran ya, gambaran supporter Indonesia. Pasti dari Tiongkok pasti akan merasa, wah kayak gini ya supporter Indonesia. Meriah seheboh. No, dalam stadion GBK guys. Kalau buat ombak lagi mantap ya. Luar biasa. Di Stadion GBK ini guys, berapa yang bisa muat ya penonton-penonton yang memenuhi ruang tempat duduk di Stadion GBK? 70.000, 80.000, ataupun lebih dari 100.000. Kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sebab ketika Uncle berada di Stadion GBK ketika perlawanan Indonesia versus Australia, ada screen sana dia tulis hampir 80.000, tapi jumlah total yang ada di Stadion GBK yang bisa dipenuhi oleh penonton berapa guys? Tuliskan di kolom komentar. Oke guys. Wah. Supporter Indonesia selalu bikin merinding, apalagi menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Benar. Oh, lagu Pusaka Indonesia.
lagu begini ya guys. No, lagi-lagi supporter. Ini kalau kalian lihat ya dari Tiongkok nih, pastilah no. Wow. Saya terharu yang melihat ini supporter begini guys, supporter Indonesia. Tidak kira di mana-mana pun timnas ya, timnas Indonesia berada, pasti supporter seperti ini akan memenuhi ruang stadion guys. Alhamdulillah, tidak lupa sholat. Alhamdulillah. Inilah ya, beginilah ruang tempat menunggu. Semuanya masing-masing semangat ya untuk melihat perlawanan timnas. Dan pada tanggal 5 Juni nanti akan begini dan lebih meriah lagi selepas ini. 5 Juni guys, malam takbiran. Wah, malam takbiran Aidil Adha. Mantap sekali ya, mantap. Guys, yang pertama, suasana di Stadion GBK ini benar-benar bikin siapapun merinding. Waktu rombongan supporter Tiongkok masuk, ekspresi mereka langsung berubah. Bukan cuma karena jumlah supporter Indonesia yang luar biasa banyak, tapi karena teriakan, yel-yel, dan semangat yang menggoncang satu stadion. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini kayak pesta nasional. Dan hebatnya, semua itu dilakukan dengan semangat dan cinta luar biasa untuk Indonesia. Fans Tiongkok bisa melihat bagaimana meriahnya di stadion pada 5 Juni ini nanti. Yang kedua, gaya dukungan dari supporter Indonesia itu benar-benar ekstrem, tapi dalam arti positif. Mereka nyanyi bareng, bawa bendera sampai yang menangis sambil menyanyikan lagu Tanah Airku. Ini bukan cuma soal bola, tapi soal harga diri, soal bangsa. Tiongkok mungkin datang dengan persiapan strategik di lapangan, tapi mereka nggak siap dengan mentalitas penonton Indonesia yang luar biasa solid dan menggema. Dan ketiga, ini poin paling penting, mental pemain atau supporter lawan itu bisa goyah ya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, supporter Indonesia punya kekuatan besar guys, bukan di lapangan tapi di tribun. Dari suara, emosi sampai atmosfera, semuanya terasa seperti tekanan psikologis. Jadi nggak heran ya kalau supporter Tiongkok yang awalnya tenang langsung terlihat tegang saat melihat lautan merah putih dan teriakan tiada henti dari pendukung Indonesia. Oke guys, secara total bisa dilihat betapa luar biasanya kekuatan supporter Indonesia, dari atmosfera yang menggoncang, dukungan yang emosional, sampai efek psikologis ke lawan. Ternyata jadi tuan rumah di GBK bukan sekadar keunggulan teknis, tapi juga keunggulan mental dari tribun. Kalau ada pendapat atau info yang ingin dibagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.